mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kajian yang akan diberikan Ustaz beberapa saat lagi menjadi lipatan keberkahan dan pahala bagi kita di bulan Ramadan ini, insyaallah. Bapak Ibu, sebelum dimulai mungkin kami mengingatkan yang pertama, mohon untuk bisa di-mute ya suaranya, walaupun nanti kita akan kontrol juga secara terpusat. Yang kedua, bagi rekan-rekan khususnya akhwat gitu ya, mohon untuk videonya sebentar di close. Berikutnya bagi Bapak Ibu semua, ini kesempatan yang sangat baik, kita ikat ilmu yang Ustaz akan sampaikan dengan menuliskannya, mencatatkannya. Maka bisa dipersiapkan alat tulisnya, buku catatan, sehingga tadi yang saya sampaikan bisa kita simpan dan insya Allah kita amalkan. Terakhir seperti itu, Ustaz jazakallah khair telah bergabung sama kita. Insya Allah 1 jam ke depan Ustaz seperti biasa kita akan mendapat materi dari Ustaz, dan setelah itu kita akan melaksanakan tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin tanya jawab nanti bisa langsung disampaikan di kolom chat gitu ya. Silakan diketik nama dan asal lalu pertanyaannya. Begitu dari kami, Ustaz barakallahu fikum, kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu di Jami' Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang para penghuni surga. Yang saya maksudkan kali ini adalah para penghuni surga yang khusus Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ya, ayat 132 sampai ayat 136 ya. Orang-orang spesial yang Allah puji mereka, dan Allah sebutkan secara khusus, Allah sifati mereka dengan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Allah sifati mereka dengan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan ya. Dalam ayat yang lain Allah sifati mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya, kita akan bahas ayat-ayat ini. Semoga kita ya dengan penuh keterbatasan ini bisa termasuk dari mereka, yaitu orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang begitu banyak ya. Disebut sebagai bertakwa, disebut sebagai beriman, disebut juga sebagai muhsin. Tapi kita masuk pada ayat yang pertama, ayat 132 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, bersegeralah. Musara'ah maksudnya bersegera ya. Bersegeralah menuju maghfirah, ampunan Rabbmu ya. Menuju ampunan ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Rabb kalian ya. Wa jannatin, dan surga yang ardu maksudnya lebarnya. Kalau bahasa Arab artinya lebar ya. Lebarnya seluas langit dan bumi, langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan, yang surga tersebut disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa.
Itu para penghuni surga. Nanti akan kita sebut sifat-sifatnya apa. Perhatikan sini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersegera. Dan kita tahu dalam Al-Qur'an kalau sudah berbicara tentang amal soleh, Allah selalu berbicara dengan segera ya, seperti wasari'u, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Demikian juga dalam ayat yang lain sabiqu ya. Kemudian falyatanafasil mutanafisun ya, bersainglah. Jadi untuk amal soleh ada beberapa kata yang digunakan ya. Untuk amal soleh ada beberapa kata, misalnya dalam ayat ini sari'u. Sari'u artinya cepatlah ya. Cepatlah. Kemudian ada juga kata sabiqu. Sama ini ke depan lah ya, berlombalah ya. Ada juga yang mirip fastabiqu ya. Fastabiqu. Kemudian juga ada wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasil maksudnya artinya adalah bersainglah ya. Bersainglah. Ini semua lafal-lafal yang menunjukkan kita harus bersegera untuk amal soleh. Kita segera, jangan tunda-tunda, jangan penunda amal soleh. Mubadarah, dalam hadis juga ada badiru, kalau dalam hadis badiru, bersegeralah ya, cepatlah sebelum datang masa tua, sebelum datang halangan-halangan, maka bersegeralah. Menuju apa? Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya bertaubat adalah kewajiban yang disegerakan. Kalau dalam bahasa istilah fikih itu alal faur, disegerakan. Sehingga jika seorang menunda taubat, dia berdosa. Iya, berdosa. Jadi taubat itu harus segera, tidak boleh kita tunda-tunda. Kapan kita melakukan kemaksiatan, kita jangan ragu-ragu, langsung kita bilang astagfirullah tubu ilaik. Contoh sederhana, kita lagi mungkin yang sering kita lakukan, kita lagi nonton YouTube, tahu-tahu ada iklan cewek misalnya yang haram untuk kita lihat, dan itu terlalu banyak di seliweran di YouTube atau di Facebook, maka segera kita bilang astagfirullah, jangan tunda-tunda, bilang astagfirullah ya. Jangan sampai karena kebiasaan sehingga kita lupa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jannatin arduha samawati wal ard, bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya seluas langit dan bumi. Jadi para ulama berbicara tentang apa maksud arduha ya. Arduha dalam ayat yang lain ada yang mirip, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dalam ayat yang lain kata Allah dalam surat hal yang mirip dengan ayat ini, sabiqu ila maghfiratin, bersegeralah menuju ampunan Allah dari Rabb kalian, wa jannah, bersegeralah menuju surga, arduha yang lebarnya ka ardi ya. Jadi ada lafal ka, maksudnya yang lebarnya seperti ya. Jadi ini arduha samawati wal ardu, lebarnya langit dan bumi, ternyata dalam ayat yang disebut maksudnya seperti, mirip ya. Arduha secara bahasa Arab artinya lebarnya ya. Lebar surga tersebut ka ardi, seperti langit dan bumi ya.
Apa maksudnya lebarnya seperti langit dan bumi? Ada yang mengatakan artinya hanya pendekatan saja, bahwasanya surga itu sangat luas. Surga itu sangat luas sehingga Allah tidak berbicara tentang panjangnya, baru berbicara tentang lebarnya saja seperti langit dan bumi. Siapa yang mengatakan seakan-akan langit didatarkan oleh Allah, bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panjang langit dan bumi tersebut itu baru lebarnya surga. Itu baru lebarnya surga, menunjukkan surga itu sangat-sangat luas. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis tentang orang yang terakhir masuk surga, yaitu adna ahlil jannati manzilah, orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Ketika dia dikeluarkan dari api neraka, dia sudah masuk neraka terlebih dahulu, kemudian dia keluar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhhab fadkhulil jannah, sekarang kau masuk surga. Maka dia pergi menuju surga, yukhayyalu ilaiha annaha mal'a, tiba-tiba Allah membuat dia menghayal seakan-akan surga sudah penuh. Maka dia bilang, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Rabb, sudah enggak ada tempat, surga sudah penuh. Kata Allah, idhhab fadkhulil jannah, pergilah kau masuk surga. Dia sampai pergi lagi, ya Allah, gimana? Wajadtuha mal'a, sudah penuh. Sampai 3 kali dia pergi, kata dia, wajadtuha mal'a, ya Allah, sudah penuh, gimana saya masuk? Padahal belum penuh, dia cuma mendengar suara-suara dari luar, bagaimana orang bergembira, berbahagia, dia sudah di pintu surga. Dia belum masuk tapi dia kira sudah penuh. Maka Allah berkata, apakah kau ridha jika aku berikan lakad dunya wa asyratu amsalihha? Innalakad dunya wa asyratu amsalihha. Bagaimana kalau aku berikan kepada engkau dunia dan 10 kali lipat, ya, dunia. Dia mengatakan, ya Rabbi atahza' bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabbku, kau ngejek aku, engkau Tuhan. Aku ini mau dapat surga seperti 10 kali dunia, aku berhak dapat surga 10 kali dunia, ya. Maka Allah mengatakan, aku tidak bercanda, aku tidak mengejek, ya. Wa inni ala ma asya'u qadir, aku mampu melakukan apa yang aku kehendaki, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga yang paling rendah, ya, penghuni surga yang paling rendah, dia mendapatkan surga 10 kali lipat dunia ini, 10 kali lipat. Itu dunia sudah sangat luas. Dunia sangat luas. Itu baru satu penghuni surga. Dan dia adalah penghuni surga yang paling rendah, yang keluar dari neraka paling terakhir, yang mau surga paling terakhir. Itu dia mendapatkan wilayah kekuasaan 10 kali lipat dunia ini. Bagaimana lagi dengan yang lainnya, dan betapa banyak penghuni surga dan betapa luas surga tersebut. Makanya kata sebagian ulama, Allah menggunakan lafal ard karena kita sesuatu itu ada ardun, ada tul. Kalau ardun artinya lebar, tul artinya panjang. Nah, Allah hanya menyebutkan ardun, yaitu lebar doang, sudah seperti langit dan bumi. Bagaimana lagi dengan panjangnya? Intinya surga itu sangat luas, ya. Dan Allah suruh bersegera menuju surga. Jangan telat-telat, jangan lambat-lambat. Dalam satu hadis ketika dalam pertempuran, ada Rasulullah SAW memberi semangat kepada para sahabat dalam pertempuran melawan orang kafir ketika itu dalam jihad. Maka Rasulullah berkata, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah menuju surga yang seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat sedang makan korma, dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya, benar. Kata dia, bakhin itu bahasa Arab, artinya wow, luar biasa, ya. Maka dia sambil memegang kormanya, dia mengatakan, la in hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kata dia, kalau saya harus hidup nunggu saya makan selesai korma ini seluruhnya, terlalu lama hidup saya. Saya ingin segera masuk surga. Maka dia pun buang korma yang ada di tangannya, maka dia pun bertemu dan akhirnya mati syahid. Intinya seorang semangat untuk menuju surga, Allah memberikan iming-iming, ya, agar seorang tahu bahwasanya kalau dia masuk surga dia benar-benar menjadi seorang raja. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga, kau akan melihat kenikmatan, na'iman. Dimanapun surga, kau lihat kanan, kiri, atas, bawah, semuanya nikmat. Tidak ada yang menyedihkanmu, tidak ada yang mengkhawatirkanmu, semua yang kau lihat kenikmatan. Mau lihat tanahnya kenikmatan, mau lihat pohonnya kenikmatan, melihat apapun yang kau lihat di surga, semuanya kenikmatan, semuanya kelezatan. Memandang di surga itu sudah kelezatan tersendiri. Semua yang dipandang adalah kenikmatan. Bukan cuma itu, wa mulkan kabira. Bahkan kau akan lihat kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar, benar. Bosnya orang kalau sudah masuk surga dia benar-benar seorang raja. Benar-benar dia raja, punya wilayah kekuasaan. Bayangkan, raja paling kecil di surga adalah menguasai wilayah 10 kali lipat bumi ini.
10 kali lipat dunia atau 11 kali lipat dunia, luar biasa. Bagaimana tidak ada raja dunia yang memiliki kekuasaan seperti itu. Belum dengan berbagai macam kenikmatan, dengan pelayan-pelayan yang bertebaran, dengan berbagai macam kenikmatan. Sampai-sampai kalau malaikat ingin ketemu dengan manusia maka minta izin ketemu dengan sang raja tersebut, maka dia benar-benar seorang raja, kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga kau akan lihat kenikmatan dan kau akan lihat kerajaan yang besar, ya. Ini kemudian kata Allah, uiddat lil muttaqin, yang surga tersebut disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah pembahasan kita tentang penghuni surga. Siapa orang tersebut? Ya, tanda tanya. Siapa orang tersebut yang disediakan surga yang begitu mewah, yang begitu indah untuk mereka, ya. Allah sifati mereka dengan bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah sifati dengan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli. Allah sifati dengan iman. Nanti dalam ayat yang lain Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sifat mereka penghuni surga ada 3, ya. Tadi Allah sebutkan al-muttaqin ya. Lil muttaqin, orang bertakwa. Kemudian dalam ayat ini juga wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang muhsin, yang ihsan. Nanti kita akan jelaskan apa itu maksud ihsan. Kemudian dalam surat Al-Hadid dengan makna yang semirip, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu al-mu'minun. Mu'minun, orang-orang yang beriman. Inilah sifat-sifat mereka. Ini sifat yang Allah sebutkan kepada mereka. Nah, apa sih amalan mereka? Timbul pertanyaan, apa amalan mereka? Sebelum kita masuk pada apa amalan mereka, apa sih amalan mereka ini, apa aja? Sebelum kita masuk pada penyebutan tentang amal-amal mereka, ya, perhatikan di sini Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, surga yang disiapkan, uiddat, ya. Ini menunjukkan surga sudah ada. Surga sudah ada, ya, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga sudah ada. Bukan nanti hari kiamat baru Allah ciptakan, sekarang surga sudah ada. Makanya dalam banyak hadis menunjukkan surga sudah ada, tapi kita tidak akan bahas di sini karena kita sudah bahas dalam masalah akidah. Tapi intinya beda antara Allah mengatakan aku akan masukkan ke surga, surganya belum ada, dengan surganya sudah tinggal masuk. Tentu lebih menarik sudah ada tinggal masuk, ya. Seperti kalau ada bos mengatakan kepada anak buahnya, kamu, ya, kalau kamu kerja dengan baik, saya akan belikan kamu mobil. Kalau kamu bekerja dengan baik. Satunya lain lagi, kamu kalau kerja baik, kamu tinggal naik mobil, ini mobil sudah ada, kuncinya sudah ada. Mana lebih semangat kalau mobilnya sudah ada, udah kuncinya tinggal dikasih, tinggal naik, ya. Nah, surga demikian, ini analogi sederhana. Surga sudah ada, tinggal dimasukin saja. Makanya di bulan Ramadan kan disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Berarti sudah ada, sudah dibuka pintu surga, sehingga menjelaskan orang mudah sekali mau surga di bulan Ramadan karena pintu surga sudah dibuka. Tapi kita akan bahas tentang sifat-sifat orang-orang bertakwa, orang-orang muhsinin, orang-orang mukminin dalam ayat-ayat selanjutnya. Tolong dihapus. Kita bacakan sebelum kita tuliskan sifat-sifat orang-orang penghuni surga tersebut. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 134 ya. Berarti tadi yang pertama tadi ayat 133 ya. 133.
kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka ya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal afina 'anil nas, orang yang maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah yang berikutnya ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang jika melakukan fahisyah, perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut sedang mereka mengetahui. Baik, ciri-ciri penghuni surga. Allah sebutkan beberapa ciri. Yang pertama, berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, yang berinfak. Yang kedua adalah meredam amarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Yang meredam amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan. Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang keempat, jika berdosa, yang keempat, jika berdosa langsung istighfar. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Tapi kita akan bahas ciri satu persatu. Perhatikan sini. Ciri pertama itu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Artinya apa? Mereka selalu berinfak. Makanya Allah mendatangkan dengan lafal fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari', yang dalam bahasa Arab artinya sedang. Jadi sifat infak mereka adalah sifat yang berkesinambungan. Mereka bukan infak sekali kemudian tidak, tapi mereka sering berinfak, sering. Ya, bahkan Allah sebutkan dalam kondisi sulit pun mereka berinfak. Tentu tidak sama antara infak dalam kondisi lapang, kondisi sulit. Mungkin kondisi lapang infak lebih besar, sedekah lebih besar. Mungkin kondisi sulit infak lebih sedikit, wajar ya, lebih sedikit. Tetapi yang jadi perhatian mereka continue ya dalam infak. Nah, ini yang dijaga sifat mereka tersebut. Mereka berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit ya. Maka mereka senantiasa berinfak. Ketika mereka dalam lapang mereka infaknya besar. Ketika mereka dalam kondisi sulit mereka tidak meremehkan sedikit pun yang mereka infakkan. Makanya Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangankan infak, bahkan senyum, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Ya, itu ibadah.
apalagi infak. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Dalam hadis kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meski hanya berinfak dengan sepenggal korma, bukan satu korma lagi, sepenggal korma. Jangan disalahpahami, hadis ini bukan berarti kita diajari untuk pelit, untuk infak sepenggal korma, tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau Anda dalam kondisi sulit, karena tidak selalu kita dalam kondisi lapang, kadang terkena dalam kondisi sulit. Jangan lupa untuk beri meskipun sedikit, ada sedikit enggak apa. Allah Maha tahu kalau kita dalam kondisi lapang kita akan berinfak lebih banyak. Ekonomi seorang tidak selalu stabil. Ya, tapi merupakan kebiasaan mereka senantiasa berinfak. Ya, ini continue, makanya alladzina yunfiqun, orang yang senantiasa berinfak. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW yang maknanya sabaqa dirhamun mi'ata dirham. Ya, bahwasanya satu dirham mengalahkan 100 dirham. Satu dirham mengalahkan 100 dirham. Terkadang satu dirham itu nilainya sangat besar. Sebagian ulama menafsirkan kok bisa Rasulullah mengatakan satu dirham mengalahkan 100 dirham. Terkadang ditinjau dari sisi orang punya apa-apa. Dia punya satu dirham itu ternyata mungkin 50% hartanya. Cuma satu dirham kelihatannya sedikit, tapi ternyata 50% hartanya. Dibandingkan dengan orang lain yang berinfak 100 dirham, ternyata itu cuma mungkin 1%. 1% dari hartanya. Yang ini 1 dirham, tapi ternyata 50% dari hartanya, setengah hartanya. Maka ditinjau dari dia telah berkorban luar biasa, pahalanya bisa jadi besar. Maka mau saya, seorang jangan meremehkan infak sedikit pun. Kalau dalam kondisi lapang jangan pelit. Si lapang udah royal, tidak ada masalah. Ini semua buat kita kok di akhirat. Ini tabungan kita ini aset kita di akhirat. Royal aja enggak ada masalah. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi sulit, bukan berarti aduh sulit saya enggak bisa. Infak meskipun sepenggal korma. Ya. Jadi kontinuitas dalam berinfak. Ya, ini ciri pertama mereka. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang meredam amarah. Kadhmul ghaiz kalau dalam bahasa Arab disebutkan seperti air yang terbuat dari kirbah, tempat air terbuat dari kirbah. Kirbah itu terbuat dari kulit. Zaman dulu orang punya tempat air terbuat dari kulit. Kulit kemudian ada tutupannya di atas. Nah, disebut kadhmul ghaiz itu kalau air sudah mau tumpah, sudah sangat full maka ditutup. Artinya kalau dibuka sedikit langsung air tersebut meluber. Cuma sudah meluber ditutup. Air sudah banyak meluber ditutup ya. Apalagi kalau air dalam kondisi terbalik, pokoknya sudah full, dibuka dikit langsung meluber ya. Artinya ini kemarahan sudah di puncak, meredam amarah yang Allah sebutkan di sini, amarah yang sudah di puncak. Itu amarah yang sudah di puncak. Tapi dia redam dan ini ternyata ibadah yang sangat agung, meredam amarah. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis ya Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat adalah orang yang jago berkelahi, tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Ketika sedang marah, tidak semua orang bisa mengontrol dirinya. Dia mengontrol karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji dalam Al-Qur'an tentang orang beriman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka sedang marah, mereka maafkan. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka marah, mereka memaafkan. Dalam hadis kata Nabi SAW, man kadhama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'sil khalaiq hatta yukhayyarahu min ayil huri sya'a. Jika siapa yang bisa meredam kemarahannya padahal dia mampu melampiaskannya, bukan dia meredam karena lemah, dia mampu melampiaskannya, dia mampu, tapi dia redam.
Apa balasannya? Padahal dia mampu melampiaskannya. Apa balasannya? Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak sampai Allah menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Allah menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Subhanallah, betapa besar pahala orang yang meredam amarah. Ya. Maka ikhwan, saya sering sampaikan bahwasanya bukan merupakan suatu ibadah cuma kita baca Quran, kemudian salat, haji, umrah. Ini meredam amarah juga ibadah yang mulia. Ibadah yang sangat mulia. Betapa banyak kehancuran gara-gara amarah. Keluarga hancur gara-gara amarah. Istri terjadi perceraian gara-gara amarah, ribut antara anak dan orang tua gara-gara amarah, ribut antara kakak beradik sampai mungkin lebih parah itu gara-gara amarah sama tangga, bahkan negara dengan negara bisa jadi gara-gara amarah. Klub dengan klub kita lihat gara-gara amarah. Ribut gara-gara klub bola saja sampai ada yang mati gara-gara hal yang konyol. Semuanya karena apa? Karena amarah, ya. Karena amarah. Maka seorang bertakwa kepada Allah, dia tahu bahwasanya meredam amarah itu ibadah. Maka perlu dicatat sini agar kita tidak lupa. Ingat, meredam amarah adalah ibadah. Ibadah yang agung. Ya, ini harus benar-benar dicatat. Meredam amarah itu ibadah yang agung, bahkan ciri penghuni surga. Ya, bahkan ciri penghuni surga. Baik. Tentu pembahasan ini panjang lebar, tapi kita lanjutkan bahasan berikutnya. Sifat ketiga dari orang-orang yang muttaqin, yang muhsin mukminin adalah memaafkan. Wal afina 'anin nas. Ini lebih berat lagi, ya. Bukan hanya sekedar meredam amarah. Ya, ada kondisi kita meredam amarah. Ini lebih hebat lagi. Ya. Ini meredam amarah plus memaafkan. Memaafkan. Dan kita tahu kapan kita punya kesempatan maaf, kapan kita bisa beribadah ini? Kapan bisa kita maafkan orang lain? Jawabannya ketika kita sedang dizalimi. Ketika kita sedang dizalimi. Nah, ini yang paling berat. Namanya orang kalau dizalimi pinginnya balas. Ya, pinginnya balas. Tetapi ternyata Allah mengajarkan kita untuk membalas kezaliman orang dengan memaafkan. Maafkan. Ya. Allah berfirman, "Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fajru 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, balasan keburukan dengan keburukan semisalnya. Artinya ada 3 kemungkinan manusia, saya perhatikan ya. 3 sifat manusia, 3 kemungkinan sikap terhadap orang yang zalim, terhadap orang yang menzalimi kita. 3 sifat, 3 kemungkinan tersebut Allah sebutkan, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan semisalnya yang sama. Kemudian kata Allah, wa man afa wa aslaha. Wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Ya, memaafkan. Pahalanya di sisi Allah. Yang ketiga, innahu la yuhibbudz zalimin. Innahu la yuhibbudz zalimin. Berbuat zalim. Ini 3 kemungkinan yang bisa kita lakukan terhadap orang berbuat zalim kepada kita. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah, kita boleh balas. Kalau orang mukul kita, kita boleh mukul. Orang bilang kita misalnya keburukan, misalnya mohon maaf dia bilang misalnya akramakumullah, dia bilang kamu anjing, kita boleh balas, kamu juga anjing. Boleh, kita enggak berdosa. Pilihan pertama. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, ya. Boleh kita balas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan.
Yang kedua, kita memaafkan. Ya, faman afa wa aslaha. Barang siapa bermaafkan dan berbuat baik ya, damai dan yang lainnya, dia maafkan, maka ini pahalanya besar. Yang ketiga, innahu la yuhibbudz zalim. Allah tidak menyukai orang yang zalim, dia berbuat zalim, yaitu membalas dengan lebih. Membalas dengan lebih. Ini 3 kemungkinan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Tentu yang dianjurkan adalah yang ini, ya. Barang siapa memaafkan, pahalanya di sisi Allah. Pahalanya sangat besar. Saya sering sampaikan, kalau orang berbuat zalim kepada kita, ya, kita pengen balas tapi nggak bisa. Bisa jadi orang berbuat zalim tersebut kuat sementara kita lemah. Apa yang kita lakukan? Orang mungkin menjatuhkan di harga diri kita, menggibah kita, merendahkan kita. Kita balas percuma saja. Kita balas nanti semakin parah. Maka ada sebagian orang bertanya sama saya, Ustadz, saya nggak mau maafkan dia, saya nggak bisa maafkan dia, berat bagi saya memaafkan. Saya ingin nuntut dia di akhirat, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Anda boleh nuntut dia di akhirat. Anda balas di dunia saja boleh, apalagi nuntut di akhirat boleh. Ya, saya tidak memaafkan. Karena kita tahu orang yang berbuat zalim kepada kita, dia akan menyetor pahala dia kepada kita. Dia akan menyetor pahala dia kepada kita, atau kita akan menyetor dosa kita kepada dia. Kalau ternyata dia nggak punya pahala, kita store dosa kita kepada dia. Ini menguntungkan. Intinya orang terzalimi akan beruntung pada hari kiamat. Dia akan beruntung. Dia tahu bahwasanya dia terzalimi ternyata menguntungkan dia pada hari akhirat. Karena dengan kondisi dia dizalimi, dosa dia akan berkurang. Entah dosanya akan dia offer kepada orang tersebut atau pahala orang tersebut offer kepada dia. Cuma 2 kemungkinan. Dia tidak memaafkan, saya akan tuntut dia di akhirat. Ya, ini pilihan. Boleh seorang nuntut orang di akhirat, boleh. Tempat mengadu Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita mengadu tidak ada yang mendengar. Kita siapa, dia siapa yang zalimi kita? Dia orang kuat, orang hebat, ya sudahlah. Mengadu kepada Rabbul Alamin. Nanti akan sidang hari kiamat kelak. Ini pilihan pertama, boleh. Pilihan kedua, kita maafkan. Sudah, kita maafkan. Sudah, saya maafkan. Orang banyak jahil, nggak ngerti. Dengan saya maafkan, saya akan dapat pahala yang besar. Mana yang lebih utama? Saya maafkan atau saya nuntut di hari kiamat kelak? Kalau kita disuruh milih secara pahala, ya, yang lebih pahala lebih besar adalah kita maafkan. Benar kalau kita nuntut di hari kiamat kita dapat pahala juga. Tapi jika dibandingkan dengan kalau kita memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, kata Allah, pahalanya di sisi Allah. Pahala lebih besar daripada kita nuntut dia pada hari kiamat kelak. Jadi lebih baik kita memaafkan. Dengan kita memaafkan, pahala lebih besar pertama, kedua kita lebih tenang dalam kehidupan. Ini sudah dia mau ngomel-ngomel, sudahlah saya maafkan. Dia nggak ngerti, orang bodoh, sudahlah. Hidup kita lebih tenteram, kita bisa enjoy di rumah. Tapi kalau kita dendam, tidak bisa kita lampiaskan. Saya akan tuntut pada hari kiamat. Hidup susah. Oh, akhirnya banyak pikiran, mungkin kolesterol naik, mungkin gula naik, mungkin banyak hal. Baik kalau kita maafkan, mudah. Kita maafkan lebih baik. Jadi meskipun kita boleh nuntut di akhirat, tapi lebih utama kita maafkan dan pahalanya lebih besar. Dan kita lebih tenteram dalam kehidupan ini. Jadi inilah, maafkan. Namun saya katakan ini perkara yang sangat sulit. Dan kalau kita maafkan orang, di antaranya minimal Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Makanya kata Allah, ala falyasfahu falyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Apa kau tidak ingin Allah ampuni kalian? Dalil bahwasanya kalau kita maafkan orang, kita akan dimaafkan. Hiduplah kita dengan berbuat baik kepada orang lain dengan memaafkan. Orang ngomong ini sudah maafkan, orang ini berbuat salah, kita maafkan. Terutama ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang dekat dengan kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Mereka punya kesalahan, sebagaimana kita punya kesalahan, mereka juga punya kesalahan, maka mudahlah kita maafkan. Aneh kita dengan orang bertengkar, dia dengan ayahnya bertengkar, dengan ibunya bertengkar, ribut dengan kakaknya, dengan adiknya, subhanallah. Dia kadang sama temannya bisa maafkan, sama kakak adiknya tidak bisa dia maafkan. Ya, orang yang paling utama kita maafkan orang terdekat kita. Ya, maafkan, bukan maafkan berarti kita biarkan, tidak. Kita maafkan, kita kasih bimbingan, penjelasan. Tapi kita maafkan, lapangkan dada. Hidup dunia seperti ini. Dunia itu ada isinya problem, isinya permasalahan, isinya ujian. Ya, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Ujian orang mencela, orang menginilah. Ya, itu sudah adalah problematika hidup, dan itu adalah konsekuensi dari kehidupan. Kelaziman dari kehidupan pasti ada seperti itunya. Udah, kita pasang diri kita sebagai orang mudah maafkan. Kalau enggak, kita akan sengsara. Kita maafkan, pahala besar. Fa ajruhu 'ala Allah. Ya, namun ini perkara yang tidak mudah, perkara yang berat. Nah, orang-orang yang 3 ini Allah spesialkan
Allah mengatakan setelah itu, setelah menyebutkan 3 ciri ini, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Itu Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan, ya, al-ihsan. Ihsan, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ada 2, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk, kepada manusia. Ya. Ihsan kepada Allah maksudnya ihsan kepada Allah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Berbuat ihsan, seperti dalam hadis ketika Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Jadi makna ihsan adalah engkau selalu diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ihsan kepada manusia tadi, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Kepada mereka dengan apa? Infak, meredam amarah, dan memaafkan. Nah, ini amal 3 ini tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang yang yakin Allah sedang memperhatikannya. Hanya orang yang yakin tentang adanya hari kiamat. Karena ihsan derajat yang tinggi. Namanya derajat dalam agama itu pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan yang paling tinggi. Orang yang bisa melakukan ini hanyalah orang yang ihsan, yang yakin bahwasanya Allah Maha melihat, dia yakin ada hari pembalasan, sehingga infak bagi dia mudah. Meredam amarah mudah bagi dia, memaafkan mudah bagi dia. Inilah benar-benar orang-orang hebat, para ciri penghuni surga. Taib, setelah Allah menyebutkan 3 sifat ini, Allah tambahkan sifat keempat yang sebagian ulama seperti Al-Qurtubi menyebut ini sifat tersendiri di bawah daripada mereka, tapi dia merupakan salah satu ciri penghuni surga, yaitu yang berdosa. Ternyata orang berdosa bisa juga merupakan ciri penghuni surga. Walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang melakukan fahisyah, perbuatan keji. Ini maksudnya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Di antaranya zina. Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan di antaranya zina, ya, fahisyah, perbuatan keji. Au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Ini dosa-dosa kecil. Artinya kalau mereka terjerumus dalam dosa besar, zina dan yang lainnya, atau melakukan dosa kecil, zakarullah, mereka ingat Allah. Ya. Fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Kata Allah setelah itu, fastaghfaru li dzunubihim, ya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka istighfar, langsung istighfar. Ini ciri-ciri mereka berkaitan dengan orang melakukan dosa. Walam yusirru, tidak terus-terusan bermaksiat, berdosa atas apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Ternyata ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu wa taala, bukan syarat orang masuk surga tidak boleh berdosa, ya. Bukan syarat orang masuk surga tidak boleh berdosa. Mungkin berdosa. Ya. Asal dia bertobat kembali kepada Allah, dia akan bisa menjadi penghuni surga. Makanya Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga, jika berdosa langsung beristighfar. Bahkan bisa jadi terjerumus dalam dosa besar. Bisa jadi penghuni surga pernah terjerumus dalam fahisyah, dalam dosa besar. Bisa jadi. Oleh karena Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri penghuni surga ibadur rahman yaitu orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah membunuh orang lain, orang-orang yang tidak pernah berzina. 3 dosa besar: syirik, membunuh orang, zina. Kata Allah, "May yaf'al dzalika yalqa athama." Siapa yang melakukannya dia akan masuk neraka. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, akan dilipat gandakan hukumannya, azabnya pada hari kiamat kelak, ya. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal terhina dalam neraka jahanam. Tapi setelah itu kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat. Wa amana wa amila amalan salihan, bertobat, beriman, beramal saleh. Berarti orang yang pernah melakukan ini kalau dia bertobat dia masih bisa masuk surga. Makanya bukan syarat masuk surga tidak boleh melakukan dosa. Itu bukan syarat. Kalau syaratnya gitu nggak ada yang bisa masuk surga. Dan juga bukan syarat masuk surga tidak pernah melakukan dosa besar. Bukan syarat juga. Bisa jadi orang terjumus dalam dosa besar, dia bisa masuk surga dengan syarat dia bertobat, segera bertobat. Ini Allah sebutkan, wa alladzina idza fa'alu fahisha, jika melakukan perbuatan keji, dosa besar di antaranya zina dan yang lainnya. Au dzalamu anfusahum, atau melakukan dosa-dosa kecil. Ini sebagian tafsiran, ya. Ada yang mengatakan au maknanya dan, walladzina idza fa'alu fahishatan, au maksudnya wa dzalamu anfusahum, karena orang berbuat dosa telah menzalimi dirinya. Setiap orang berbuat dosa disebut dia telah menzalimi dirinya. Kenapa dikatakan dia menzalimi dirinya? Karena dengan dosa-dosa tersebut dia telah berbuat zalim kepada dirinya yang harusnya dia merasakan kebahagiaan di dunia, dia membuat dirinya merasakan kesengsaraan di dunia. Orang berbuat zalim, berbuat dosa pasti sengsara. Kelihatannya, nampaknya dia senang, tapi dia sengsara hatinya. Belum lagi dia menyengsarakan dirinya di akhirat. Merugikan dirinya, alladzina khasiru anfusahum, yang merugikan diri mereka di akhirat. Dia menyiksa, menzalimi dirinya dengan melepaskan kebahagiaan di dunia, karena orang bermaksiat pasti sengsara. Meskipun dia kelihatannya senang-senang, berzina, minum khamar, happy-happy, tapi hatinya sengsara. Pasti sengsara. Ya. Kalau mau tenang, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka berzikir kepada Allah, ya. Jadi dia menzalimi dirinya. Belum lagi dia menzalimi dirinya kalau dia akhirat. Dengan dia bersenang-senang di dunia yang sebentar tersebut, akhirnya dia menghalangi dirinya dari kenikmatan abadi di akhirat. Dia menghalangi dirinya daripada kenikmatan yang sempurna di akhirat. Makanya orang berbuat dosa disebut orang zalim. Zalim pada dirinya sendiri. Dia zalim pada dirinya sendiri. Ya. Makanya au di sini sebenarnya mengatakan maknanya wa, dan. Tapi ada yang menafsirkan fahisha, dosa besar, zalamu anfusahum, dosa kecil. Tapi intinya mereka melakukan dosa, entah dosa besar entah dosa kecil, zakarullah, mereka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim, langsung mereka istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang bisa memberi ampunan kecuali Allah. Walam yusirru, ini ciri mereka, walam yusirru, tidak terus-terusan dalam bermaksiat. Mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri penghuni surga. Ya, bukan terus ngeyel di atas maksiat, merasa aman, merasa santai, merasa tentram, merasa aman, ya. Saya sudah maksiat 100 kali enggak ada azab kok. Saya sudah maksiat 1000 kali saya masih kaya kok. Saya masih macam-macam saya lakukan, saya masih nyaman kok, ya. Lupa bahwa itu istidraj. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Pendapat di antara maksudnya mereka mengetahui, pendapat yang disebutkan di antara para ulama itu mengetahui bahwa Rabb mereka Maha Pengampun. Makanya mereka istighfar. Karenanya mereka istighfar. Mereka tahu bahwasanya Rabb mereka lebih sayang kepada mereka daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian. "Tsumma ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian, kemudian Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, lalu Allah ampuni mereka. Dalam hadis yang lain, ada seorang bermaksiat, adnaba abdun dzamban, seorang hamba melakukan dosa. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Maka dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, namun Tuhan tersebut juga mengadab karena dosa. Maka dia pun minta ampun kepada Allah, berkata, faqala rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Apa kata Allah ketika hamba berdosa ini minta ampun? Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dan juga menyiksa karena dosa.
dan dia minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masya Allah, dia berhenti tidak bermaksiat. Kemudian tidak lama lagi, masya Allah berapa lama, mungkin sebulan 2 bulan maksiat lagi. Manusia tempatnya dosa dan kesalahan. Maksiat lagi. Ketika dia maksiat lagi, dia mengatakan Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang maha mengampuni dan juga bisa menyiksa karena dosa. Dan dia telah minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masya Allah, kemudian berapa lama dia tidak berdosa. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian terjerumus lagi dalam dosa. Ketiga kali dia berjerumus dalam dosa. Ketika berdosa dia berkata lagi, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa dan bisa mengampuni dosa-dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kemudian kata Allah, falyaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Jika seorang hamba setiap bermaksiat bertobat, Allah akan ampuni. Dia tidak israr, tidak terus-terusan. Begitu dia selalu bertobat, begitu selalu dia bertobat. Itu ciri penghuni surga, ya. Ini ciri keempat, ini adalah ciri yang ya menghibur kita yang sering terjerumus dalam dosa. Ya, ternyata bukan syarat dari penghuni surga tidak boleh berdosa. Bahkan bukan syarat dari penghuni surga tidak pernah melakukan dosa besar. Bisa jadi seorang melakukan dosa besar ternyata penghuni surga. Bisa jadi seorang melakukan dosa-dosa bisa masuk surga. Yang penting dia bertobat kepada Allah dan dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Dia tidak terus-terusan, karena orang terus-terusan bisa jadi meninggal dalam kondisi maksiat, meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, itu yang mengerikan. Maka seorang jangan ragu-ragu, begitu bermaksiat segera bertobat, segera bertobat, segera bertobat. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ayat 136. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum, mereka itulah balasannya, maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ini mereka semua yang memiliki 4 ciri ini, ya. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut, ya. Wa ni'ma ajrul amilin, kata Allah menutup ayat ini yang kita bahas pada pagi hari ini, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Siapa yang bisa beri ganjaran seperti Allah? Upah dari orang yang beramal soleh sangat luar biasa dari Allah. Di amalan sedikit, waktu sedikit, ya, bersabar untuk berinfak, bersabar untuk memaafkan, bersabar untuk meredam amarah. Kalau bermaksiat segera beristighfar, bertobat. Ya, ini tidak lama, cuma kita hidup mungkin 60 tahun, ya, dari sejak kita balik, ya cuma puluhan tahun. Tapi balasannya kenikmatan yang abadi, ya, abadi tanpa terbatas, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tanpa batas, abadi. Dengan kenikmatan yang sempurna, maka pekerjaan sedikit, ganjaran sangat besar, tidak sebanding. Makanya Allah mengatakan, ya, di akhir ayat, wa ni'ma ajrul amilin, dan ini sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Kenapa ditinjau dari amal yang sebentar dengan ganjaran yang istimewa, sempurna dan abadi selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghuni surga. Saya kembali kepada moderator, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Alhamdulillah, insyaallah. Ustaz jazakumullah khairan atas materinya, Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal, ya, lalu pertanyaannya. Ustaz, kami izin bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Ini dari Mbak Sekar di Cikarang. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait fikih haid. Ini Afwan Ustaz, mungkin beberapa pertanyaan luar tema, Nggak apa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait fikih haid. Jadi 8 bulan terakhir siklus haid saya berubah. Hari ke-1 sampai 6 haid saya seperti biasa. Di hari ke-7 suci.
Dan saya sholat seperti biasa. Saat hari ke-8 keluar darah lagi, tapi sedikit. Saat keluar darah ini saya tidak sholat dan puasa karena saya kira darah haid. Hari ke-9 suci lagi dan saya sholat lagi. Hal itu rutin terjadi dalam bulan Mei ini, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, darah yang keluar setelah jeda suci sehari itu darah haid atau bukan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Wallahu alam bisawab. Dilihat siklus biasanya berapa hari. Kalau siklus bisa jadi berubah ya. Kalau siklus biasanya 7 hari, ya sudah 7 hari. Berarti hari ke-8 hari ke-8 bukan lagi haid meskipun keluar darah. Tapi kalau ternyata siklusnya berubah, ternyata selalu ritmenya seperti itu. 7 hari, kemudian hari ke-8 bersih, hari ke-9 atau hari 6 hari bersih, 6 hari haid, hari ke-7 bersih, hari ke-8 darah lagi, hari ke-9 bersih total, tidak berulang. Berarti siklusnya jadi 8 hari. Berarti ada perubahan. Karena adanya bersih di antara keluar darah haid itu tidak dianggap bersih. Dia dianggap bersih. Kecuali kalau yang keluar setelah bersih tersebut hanya sekedar bercak-bercak. Kalau bercak tidak dianggap. Tapi kalau benar-benar darah yang masih mengalir seperti darah haid, maka itu bagian daripada siklus. Dan bisa jadi siklus orang berubah. Saya ulangi, dilihat. Kalau itu ritmenya selalu demikian, ya, bahwasanya dia berubah dari hari ke-6 bersih, kemudian hari ke-7 hari ke-6 hari haid, ke-7 bersih, hari ke-8 haid lagi, hari ke-9 bersih dan tidak kembali lagi darahnya, berarti dia siklusnya dari 7 menjadi 8 misalnya. Ya. Tapi kalau yang dimaksud pertanyaan adalah hari ke-6 hari haid, hari ke-7 bersih, hari ke-8 cuma muncul bercak-bercak, maka bercak tersebut tidak dianggap sebagai darah haid, harusnya dia sholat. Harusnya dia sholat. Maka dilihat 1 hari ya tadi yang muncul ya setelah bersih tersebut. Tapi kalau ternyata setelah itu hari 6 hari haid, hari ke-7 bersih, dan siklus dia biasanya 7 hari, kemudian hari ke-8 darah, hari ke-9 bersih, hari ke-10 darah, ini semuanya dianggap istihadah, darah istihadah, maka penyakit dianggap tidak haid, meskipun sifat darahnya seperti darah haid, tapi adalah penyakit. Maka ini memang harus jelas, ya, tidak bisa begini saja, memang harus dia tanyakan secara detail, ya, sehingga kita bisa memberi jawaban yang lebih tepat. Baik, Allah alam bisawab. Selanjutnya. Baik, Ustaz. Ini ada yang DM secara private. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya orang yang pernah korupsi dan sekarang sungguh-sungguh bertaubat. Namun secara taubat korupsi harus mengembalikan harta yang dikorupsi ke negara. Permasalahannya, dia tidak tahu pasti jumlah harta yang dikorupsi karena bercampur dengan harta halal. Yang kedua, dia tidak punya kemampuan mengembalikan secara tunai semua dalam satu waktu. Apakah boleh dia mengembalikan bertahap? Karena dia akan membuka usaha yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk menebus harta yang saya korupsi. Apakah boleh demikian, Ustaz? Ya, boleh. Dia memperkirakan berapa yang pernah dia ambil, semaksimal mungkin dia memperkirakan. Kemudian dia menyicil kalau dia tidak mampu. Kalau dia mampu, dia harus, kalau dia punya aset, dia jual aset harusnya. Dia jual aset, artinya meskipun dia jual aset, dia masih bisa menjalani kehidupannya. Bukan dia jual aset kemudian dia tidak bisa menjalani kehidupannya. Tapi selama dia punya aset, misalnya dia punya tanah sekian-sekian, jual aja. Alhamdulillah dia masih aman, dia masih jual, dia masih bisa menjalani kehidupan. Dia punya mobil 5, jual, 4 dijual, yang 1 dibiarkan misalnya. Intinya dia berusaha melunasi dengan segera sebelum maut menjemputnya. Kalau ternyata dia tidak punya kemampuan, uangnya sudah habis dipakai sana sini, kemudian masa pandemi, dia silakan dia berusaha berdagang ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji kepada Allah kapan dia punya kelebihan uang, dia langsung mengembalikan uang negara tersebut, uang rakyat tersebut. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Yunus Mitaudin, asal Pekalongan, Jawa Tengah. Pertanyaan, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz Firanda serta kaum muslimin dimanapun berada. Afwan mau tanya Ustaz, amalan apa yang sangat dianjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Dan apa yang harus diprioritaskan yang utama dalam mengajari anak? Bagaimana cara mengawali mengajarkannya kepada anak? Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Untuk 10 hari terakhir paling utama baca Quran ya. Fayudarisuhul Quran ya. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril mengajari Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka paling bagus baca Quran, baca tafsirnya ya. Jadi benar-benar kita menikmati Al-Quran, tapi tadi sambil kita menghayati maknanya ya. Kalau bisa baca tafsirnya ya, silakan download Quran Tadabbur ya. Atau kalau punya buku tafsir, bawa aja buku tafsir, baca sambil baca ayat Al-Quran, baca tafsirnya sambil kita nikmati, oh ternyata begini. Allah akan bukakan
pintu-pintu ilmu yang luar biasa, pintu kebahagiaan bagi orang yang berusaha memahami firman-firman-Nya dengan mempelajari tafsirnya. Insya Allah dia akan merasakan kebahagiaan. Kalau seorang yang sudah paham bahasa Arab, kemudian dia ngerti makna dari Al-Quran, dia bisa, kalau bagus dia baca Quran dalam sholat. Kata para ulama, baca Quran tanpa sholat itu bagus. Lebih bagus lagi kalau kita baca Quran dalam sholat. Baca Quran dalam sholat itu lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah itu yang mungkin bisa dilakukan yang terbaik. Dan yang lain juga bisa kita lakukan. Kalau Anda punya rezeki, ya kita bisa infakkan, kita bisa beri bantuan kepada kaum muslimin. Karena ibadah bukan cuma baca Quran, di antara ibadah juga tadi berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mohon izin yang sedikit Ustaz. Mungkin karena Ramadan beberapa dari kita mengejar kuantitas Ustaz untuk baca Quran. Karena mumpung bulan berkah gitu Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana? Itu kalau kita baca para salaf, mereka memang mengejar kuantitas dengan khatam Quran sehari sekali, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Tapi kalau kita baca, mereka itu semua tahu bahasa Arab, mereka ngerti apa yang mereka baca, bahkan mereka ahli tafsir. Sehingga ketika mereka baca dengan cepat, tafsir sudah ada di benak mereka ya. Nah, kalau kita yang tidak tahu bahasa Arab, maka sebagian perkataan Ibnu Qayyim, qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairin min khatmah. Baca satu ayat dengan tadabbur lebih bagus daripada khatam Quran. Maka saya selalu sampaikan kita harus ada program selain khatam Quran. Bagi yang tidak tahu bahasa Arab, ada khatam terjemah Quran. Khatam baca pelan-pelan satu ayat, baca terjemahnya. Baca, tidak usah buru-buru. Allah Maha Tahu, yang penting waktu kita gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin teman kita sudah khatam 3 kali, ya biarin aja kita khatam sekali, tapi terjemah juga kita khatam. Kapan kita bingung, tinggal pencet, ada aplikasi Quran Tadabbur, maksudnya apa sih ayat ini? Tinggal pencet, nanti ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu lebih baik. Insyaallah. Baik, Ustaz. Berikutnya ini dari Ummu Kolbi, asal Tangsel. Pertanyaan Ustaz, bagaimana dengan dalil mengenai seorang manusia tidak akan menanggung dosa orang lain? Lalu kaitannya dengan transfer pahala orang yang dizolimi dan mengambil dosa orang yang dizolimi bagaimana? Ya karena dia menanggung perbuatannya sendiri. Bukan kalau dia zalimi orang, dia berbuat zalim kepada orang. Berarti dia harus menanggung akibatnya. Orang berbuat zalim itu dia tidak menanggung dosa orang lain, tapi dia mendapatkan hukuman. Nah, hukumannya itu bisa dalam bentuk dia transfer kebaikannya kepada orang yang dia zalimi kalau dia punya kebaikan. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau ternyata kebaikannya enggak ada, ukhidat min sayyiatim faturihat alaihi. Maka dosa-dosa orang yang dia zalimi yang diambil dilemparkan kepada dia. Jadi dia dihukum, hukumnya seperti itu. Hukumannya dengan mentransfer kebaikan dia kepada orang yang dia zalimi, atau kalau tidak ada kebaikannya dengan menerima dosa orang yang dia zalimi. Jadi dia tidak menanggung dosa orang lain dalam artian tidak menanggung dosa itu kalau dia tidak ada sangkut paut dengan orang lain, dia nggak mungkin menanggung dosa orang. Misalnya ada seorang, dia sudah mendidik anaknya dengan baik, atau anaknya nakal, berzina, minum khamr, nggak urusan dia. Kecuali dia ngarahkan, kalau dia punya andil, punya saham, punya kontribusi dalam terjadinya kemaksiatan tersebut, dia akan tanggung. Tapi kalau dia nggak punya andil, nggak punya kontribusi, dia tidak akan tanggung dosa orang lain. Nah, orang berbuat zalim, dia bukan kontribusi lagi, dia melakukan kezaliman. Nah, hukumannya tadi dengan bentuk seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Ummu asal Balikpapan. Afwan Ustaz, bagaimana caranya untuk bisa ikhlas ketika teman yang kita percaya menipu kita dalam usaha yang jumlahnya cukup besar atau miliaran? Mana qadarullah ya, mau diapain? Itu dari takdirkan. Iya, mau diapain qadarullah. Kalau kita mau ikhlas ya gitu. Kalau kita enggak ikhlas ya nuntut. Kalau nuntut belum tentu dapat. Ya sudahlah, qadarullah. Ini sudah takdir, mau diapain? Mudah-mudahan mengurangi dosa-dosa saya. Mungkin saya usaha selama ini ada masalah atau yang lain, tapi ya, meskipun saya enggak ada dosa pun tetap aja mengangkat derajat. Intinya enggak ada yang paling bisa menghibur seorang kecuali qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah ma syafa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu bisa membuat kita lega ya. Semua sudah ditakdirkan ya. Ma asabaka lam yakun li ikhtiak. Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Ya. Allah alam bisawab. Berikutnya dari Badona asal Jakarta. Bismillah. Apakah kedudukan wanita dunia di surga kelak sama dengan bidadari surga?
Dan apakah bila orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik sesuai tuntunan agama dapat ditarik anaknya atau diminta pertanggungjawaban oleh anaknya sehingga orang tua belum bisa masuk surga? Jazakallah khair. Yang pertama, jika seorang wanita soleha seharusnya dia lebih tinggi derajat daripada bidadari, ya. Karena sebagai pendapat sebagian ulama dia lebih mulia daripada bidadari karena dia diuji di dunia dengan berbagai kesulitan, kesengsaraan, penderitaan. Maka kalau dia masuk surga dia lebih hebat daripada bidadari. Yang kedua, berkaitan dengan seorang yang terlanjur dulu mungkin ngajar anaknya enggak, dia baru sadar baru sekarang baru ngaji. Yang bisa dilakukan sekarang dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berusaha mengajak anaknya kepada kebaikan semaksimal mungkin. Maka kalau ternyata anaknya tidak berubah, ya insya Allah dia tidak bertanggung jawab, karena dia sudah bertobat. Tapi tadi kesalahan yang dulu pernah dia lakukan dia tebus dengan pertama dia bertobat kepada Allah, yang kedua dengan berusaha menjelaskan kepada anaknya bahwasanya saya dulu salah, saya begini. Jelaskan dengan kesabaran semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Kalau anaknya berubah, alhamdulillah di tangan Allah, hidayah di tangan Allah. Kalau tidak berubah, dia sudah melepaskan tanggung jawabnya. Insya Allah dia tidak dituntut pada hari kiamat kala. Tapi dia harus maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz, saya langsung baca artikelnya aja Ustaz ya. Ya. Mau tanya Ustaz, apakah sama antara ciri yang sudah dijelaskan dengan ciri para penghuni surga Firdaus? Penghuni surga memiliki, Allah sebutkan banyak ciri. Ada dalam sebagian ayat cirinya seperti ini, dalam sebagian ayat ciri yang lain, ya. Itu ciri saling saling melengkapi, ya. Saling melengkapi, dan ada ciri yang lebih hebat lagi. Tapi intinya seorang bisa masuk surga, pintu masuk surga banyak. Orang bisa masuk surga dengan infak, orang bisa masuk surga dengan khusyuk dalam salat, orang bisa masuk surga dalam menunaikan amanah karena orang diuji dengan berbagai macam ujian. Tapi intinya dia berusaha menjalankan kebaikan, terutama sifat-sifat penghuni surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebisa mungkin dia lakukan, ya. Yang ciri-ciri ini atau ciri-ciri yang disebut dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha ghayra dzalik fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim hafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun. Ada 7 sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Ini juga sifat-sifat mulia. Dia gabungkan, ini dia lakukan, yang ini juga dia lakukan. Ini sepertinya 3 ayat pertama berkaitan dengan bagaimana berbuat ihsan kepada orang lain. Insyaallah nanti mungkin ada saat-saat kita bahas lagi tentang sifat-sifat penghuni Firdaus pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Tapi pertanyaan terakhir mungkin yang terakhir Ustaz, ya. Banyak banget Ustaz. Mulai sana random aja Ustaz ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena Ustaz memiliki keperluan lain. Anda mohon izin yang belum masuk, ya, Anda berikan satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat. Ustaz mau tanya, apakah suami yang zalim, suka menghardik dan gampang mengharamkan dan gampang sekali mengatakan tidak ridho, apakah suami seperti ini bisa menghalangi masuknya istri ke surga Ustaz? Jazakallahu khair. Jawabannya tidak. Selama istri tersebut bisa istiqomah, kemudian dia menjalankan sesuai dengan syariat, memperbaiki dirinya, maka tidak ada pengaruh. Asia bintu Muzahim suaminya Fir'aun, ya. Bukan cuma orang Islam, suaminya Fir'aun tapi dia masuk surga. Tergantung kitanya. Suami mengatakan saya tidak ridho, kenapa? Apa karena kita melakukan dosa, melakukan kesalahan? Kalau kita melakukan kesalahan segera kita minta maaf, ya. Tapi kalau kita sudah semaksimal mungkin ternyata memang orangnya seperti itu, tidak qanaah, menuntut yang menuntut sesuatu yang perfect, yang di luar kemampuan kita, ya itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting anti benar-benar berusaha sebaik-baiknya. Yang penting kita sudah merasa saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai istri. Ya, suami mau ngomong apa pun enggak ada urusannya. Tapi kalau ternyata kita yang kurang, itu jadi masalah. Allah alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Ustaz, afwan Ustaz. Mohon izin Ustaz, satu lagi. Tadi ada titipan dari panitia. Ya, silakan. Ini kan karena bulan yang baik Ustaz ya, bulan Ramadan. Di mana amal sangat baik. Mohon izin dari panitia minta nasihat sebagai closing statement dari Ustaz buat kita memaksimalkan Ramadan ini. Nasihat sedikit yang saya sampaikan kepada panitia dan juga kepada saya pribadi dan juga kaum muslimin, ya, kita umur kita nggak tahu sampai kapan, ya.
kesempatan Allah temukan kita bulan Ramadan, maka gunakan sebaik-baiknya. Mungkin kita kalau punya waktu luang, alhamdulillah. Kalau bisa etikaf ya. Kalau ternyata ada kerjaan dan yang lainnya tidak bisa etikaf, maka jangan lewatkan malam-malam ganjil. Kondisikan malam-malam ganjil, ya sedikit yang kita tunjukkan, kita berusaha, mudah-mudahan Allah berkahi. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, kalau tidak bisa iktikaf di rumah baca Quran, salat malam, begadang ya, tidur sebentar, bukan berarti tidak tidur sama sekali, tidur 2 jam, 3 jam, sudah bangun salat malam, sudahlah. Ya, kita bilang sama Allah, ya Allah, ini yang sedikit yang saya bisa lakukan. Semoga bernilai di sisimu. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha baik, dan seterusnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berikan apa yang bisa kita lakukan, cuma sedikit yang bisa kita lakukan ketaatan, tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha baik ya, Jawad, dan selanjutnya ya. Jadi harus maksimal, kondisikan diri sejak sekarang, terutama malam-malam ganjil, dan berdoa kepada Allah mulai sekarang semoga diberi taufik, diberi kemudahan untuk bisa beribadah di malam-malam ganjil tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah